Oke, selamat pagi rekan-rekan SCC. Jumpa lagi di sesi bincang alumni bersama Ade Lukman. Halo Ade. Halo Kak. Oke, nah jadi kali ini kita kedatangan gestar nih. Gestarnya Ade Lukman dari Teknik Mekatronika generasi 17 ya Ade ya. Nah, ini kebetulan kita undang Ade ke sini karena memang lagi singgah juga ke Riau karena baru pulang nih. Kebetulan kemarin itu dari perusahaan langsung ke Riau, terus kita undang ke kampus. Nah, jadi kita untuk kali ini kita bincang-bincang dulu nih, De. Seperti yang kita tahu, Ade ini kan kerjanya di Papua nih. Iya, benar. Nah, boleh nih diceritain Ade kerja di perusahaan apa, sebagai apa? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ade Lukman, alumni D3 Teknik Mekatronika angkatan 2017. Saat ini bekerja di PT Freeport Indonesia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua. Oke, Papua. Posisinya di instrumen technician di bagian overflow. Jadi di Freeport itu ada 3 bagian, produksi, overflow, sama concentrating. Nah, jadi overflow itu tugasnya mengalirkan batuan tambang yang udah diledakkan ke proses pabrik gitu. Jadi kita mainnya di conveyor, crusher untuk menghancurkan batuan gitu. Nah, di conveyor sama crusher itu kan ada sensor-sensor. Nah, itulah bagian dari instrumentasi gitu. Bertanggung jawab terhadap sensor-sensor itu. Oke. Nah, ini sebagai informasi aja nih teman-teman, Ade ini asalnya dari Rokan Hilir nih. Bener, Kak. Nah, kira-kira deh sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang pekerjaan nih, saya mau tanya dulu, kenapa sih kira-kira Ade memutuskan nih untuk memilih PCR? Ade kan dari Rohil, mungkin tujuannya ke kampus lain, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk di PCR? Kemudian di PCR ini dengernya dapat kabarnya dari mana gitu? Mungkin bisa diceritakan. Jadi awal mula dapat kabar PCR itu dari salah satu tetangga di kampung saya itu. Beliau G11BK. Oh. Jadi sempat cerita-cerita juga kalau kenal Bang Amsori itu. Oke. Yang di Sklamber. Iya. Nah, itu tetangga, jadi cerita-cerita dapat info dari beliau. Jadi pas kelas 2 SMA itu udah target nggak daftar yang lain gitu, yang teman-teman yang lain daftar SNMPTN gitu kan. Saya langsung daftar PCR aja gitu. Oke, nih sebentar nih teman-teman. Jadi mungkin ada ya namanya PCR kan kampus swasta, tapi ternyata seorang Ade nih memutuskan untuk pilihan pertamanya, cinta pertamanya jatuh ke PCR nih. Benar. Nah, jadi mungkin bisa ada ade-ade seterusnya nih ya, Ade ya. Iya, Kak. Jadi saat itu langsung pilih PCR dan alhamdulillah lulus. Waktu itu ikut PSUD dan langsung daftar ulang. Ya udah langsung kuliah di sini gitu. Jadi nggak ada ikut universitas lain gitu, daftar ke universitas yang lain. Jadi jalur rapornya tuh dari PSUD, masuk ke PCR, kemudian akhirnya kuliah lah di PCR ya, ambil jurusan Mekatronika, program studi D3 Teknik Mekatronika. Nah, kemudian deh kalau ngobrol soal kuliah, Ade ini kira-kira tipenya yang kupu-kupu, kuliah pulang atau kura-kura, kuliah rapat. Ya setengah-setengah lah gitu. Iya, di organisasi juga lumayan aktif, di HIMA, di UKMI, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam gitu. Oke, jadi kalau di UKMI itu sebagai apa? Pengurus ya, berarti kalau di HIMA anggota ya? Anggota ya. Kalau di HIMA anggota, berarti di Himatron ya kalau Mekatronika ya? Bener. Oke, nah kemudian kita cerita lagi nih soal magang nih, Deh. Jadi teman-teman kalau di PCR itu kita punya program magang itu 4-6 bulan. Nah, jadi sebenarnya ini relate nih deh sama kampus merdekanya pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. PCR itu sudah melakukan dari G1 itu sudah melakukan yang namanya magang itu 4-6 bulan. Nah, jadi kalau Ade kemarin magang, ini karena kebetulan saya juga nih yang handle magangnya Ade. Kemarin magangnya di P2 Telemek LIPI ya, Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik ya, LIPI. Jadi ini di bawah kementerian ya Ade ya? Iya. Kalau LIPI ya. Jadi khusus untuk meneliti memang, jadi Ade magang di sana itu sekitar 4 bulanan. Itu di bagian departemen apa? Magangnya? Departemen Automation. Automation.
Kemudian bisa diceritakan pengalaman Ade magang di sana ngapain aja, kira-kira dari Senin sampai Jumat itu ngapain, kemudian ada nggak cerita yang unik selama magang? Ya, saat itu magang di P2 Telemek LIPI Bandung, ya kita dikasih project-project, kita disuruh oprek gitu, mempelajari itu. Kemudian kita setiap mahasiswa magang di sana itu diperintahkan untuk bikin paper gitu. Nah, paper. Iya, tapi paper. Tunggu, ini ada D3 kan iya, ya? Benar, tapi D3 juga diberikan kesempatan untuk nulis paper nih ya? Iya, benar. Oke, paper ya. Jadi saat itu kita diminta menulis paper dari project yang sedang kita kerjakan gitu. Nah, pembimbing kita juga ikut membimbing cara menulis paper yang benar gitu. Dan alhamdulillah saat itu ada event seminar nasional teknik elektronika di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi kami dari LIPI sekitar 5 orang didaftarkan untuk ikut di seminar nasional itu dan mempresentasikan hasil tulisan kita tuh, paper kita tuh di seminar nasional gitu. Luar biasa nih, ini pengalaman yang luar biasa ya. Yang luar biasa. Ngomong di depan audiens. Iya, benar ya. Oke, sip. Itu untuk pengalaman magangnya Ade itu kalau nggak salah dengan Pak Henry ya, Pak Henry Maja ya, dari P2 Telemek LIPI. Nah, itu cerita soal magang nih. Nah, sampai kan akhirnya Ade ngerjakan tugas akhir. Nah, denger-denger nih deh, kalau di mekatronika ini nggak hanya kuliahnya yang challenging, menantang, tapi sampai ke tugas akhirnya nih. Nah, mungkin Ade bisa cerita sedikit tugas akhir Ade itu ngebuat apa, kemudian kenapa milih judul itu, kira-kira bisa diceritakan. Untuk tugas akhir kemarin judulnya alat perangkap serangga menggunakan tegangan kejut untuk pengendalian hama pertanian. Oke. Nah, saat itu judul dari dosen. Saya coba diskusi dulu awalnya sama dosen pembimbing saya, Bu Made, dan saya tertarik untuk mengerjakan itu gitu. Dan alhamdulillah dalam prosesnya ya cukup menantang gitu. Saya harus melakukan penelitian di Unila kemarin itu, minta izin ke kampus juga. Nah, hal-hal ini yang ya cukup menarik lah selama kuliah di PCR gitu. Jadi yang nggak tidurnya mungkin ada juga ya. Ya, jadi ya mungkin buah yang dipetik sekarang itu mungkin dari dulu proses-proses yang dilalui lah ya. Nah, oke, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol soal kuliah nih, sampai nih kita di poin kerja. Nah, jadi Ade kan lulus di 2020 ya. Benar. Nah, 2020 bisa dibilang wisuda COVID kan ya? Iya. Nah, angkatan corona, wisuda corona kalau kata Mbak Najwa nih, De. Jadi kalau wisuda online ya? Iya, wisudanya online, kemudian itu kan tantangan tuh untuk cari kerja. Karena kan 2020 itu Indonesia kan sedang luar biasa tuh menghadapi COVID kan. Nah, apa yang Ade lakukan saat itu? Ya mungkin sebar application sana sini mungkin ya. Kira-kira dari lamaran nih yang Ade lamar ke perusahaan, ada nggak yang nggak kepanggil? Jadi lulus waktu itu Oktober 2020, ya aktif lah melamar di email gitu dari SCC PCR juga. Kemudian ada beberapa panggilan, cuman sampai psikotes gitu, tes tertulis gitu, dan banyak juga yang nggak dipanggil gitu. Sampai akhirnya bertemulah dengan PT Freeport Indonesia ini, lolos administrasi, kemudian dihubungi melalui proses tes tertulis, wawancara user, kemudian MCU, dan akhirnya keterimalah di PT Freeport. Ya. Oke, di PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport ini di Papua nih ya teman-teman ya. Ade dari Rohil, dari daerah nih, kemudian kuliah ke Kota Pekanbaru, kemudian kerjanya ke Papua. Ini jauh banget nih deh. Kita yang dari Riau, terus ini bukan hanya nyebrang lagi nih, ini udah harus terbang jauh banget nih sampai ke Papua. Kenapa? Kok bisa memutuskan berani nih? Oke nih, langkah aku harus jalan ke Papua nih, karena kan usia masih muda, lulus waktu itu 20 ya, sekitar 20 tahun ya waktu itu lulus, memutuskan untuk ke Papua itu gimana ceritanya? Apa yang mendorong untuk bisa sampai ke Papua? Jadi saat itu setelah dinyatakan lulus, saya nggak mau menyiapkan kesempatan juga kan Kak, apalagi ini PT multinasional lah dibilang kan, PT Freeport Indonesia gitu. Orang juga banyak yang pengen masuk ke sana gitu, masa kita yang udah lolos malah menolak gitu kan. Jadi saya nggak menyiapkan kesempatan, diskusi sama orang tua setuju.
cari jadi pengalaman. Lampu hijaunya udah dari orang tua ya. Syukurnya ini keren banget nih orang tua Ade nih. Jadi kata orang tua cari pengalaman aja dulu ke Papua, nggak apa-apa setahun 2 tahun gitu. Nanti baru balik lagi ke daerah gitu. Oke. Nah kalau di Papua karena kita orang Riau, mungkin pasti ada ya perbedaan macam-macam tuh, makanan, bahasa, adaptasi Ade kan mungkin cukup berat juga ya. Kira-kira Ade gimana? Sebulan pertama, 2 bulan pertama, apakah ada apa ya namanya ya istilahnya? Saya lupa. Tiba-tiba ya homesick ya, tiba-tiba merindukan kampung halaman nih, kok beda banget gitu, atau mungkin nggak sesuai ekspektasi, kira-kira gimana? Jadi pertama kali ke Papua itu tanggal 5 Mei. Jadi saat itu mendarat di Papua tuh kita tahu lah kan isu-isu di televisi gitu kan, jadi cukup deg-degan juga gitu, tapi alhamdulillahnya di sana aman gitu. Nah jadi kita itu tempat tinggalnya di atas gunung di ketinggian 3.800 meter dari permukaan laut. Nah untuk menuju ke sana kita harus naik bus anti peluru gitu, dikawal Brimob, jadi cukup was-was gitu. Jadi pertama agak-agak ngeri juga, tapi alhamdulillahnya aman sampai saat ini gitu. Kemudian di sana itu ya namanya di ketinggian 3.800-an itu suhunya dingin yang pastinya. Kita dari daerah panas kan, Pekanbaru panas nih. Kita ke Papua itu dingin, jadi pertama itu udah langsung pilek gitu. Ya suhunya sekitar 5-6 derajat gitu. Itu bahkan sampai saat ini? Iya. Jadi kalau kita ngomong kayak gini nih bisa kayak keluar asap gitu kayak di film-film gitu. Nah, kerjaan juga cukup menantang, jadi saya itu kerjanya di bawah tanah underground gitu. Nah, di underground itu ya namanya di dalam tanah kan gelap, kemudian oksigen untuk bernapas juga tipis. Ya cukup menantang lah gitu. Ini seru nih, hidupnya di atas gunung, kerjanya di bawah tanah. Iya, benar. Jadi kalau untuk makanan deh. Kira-kira gimana? Kan jauh banget ya Riau dengan Papua. Untuk makanan standar sih Kak. Standar sama ya? Ayam, daging gitu. Nah, kalau ngobrolin lagi nih soal mungkin Ade di sana udah 5 bulan ya? Iya, kira-kira 5 bulan ya. Nah, jadi kalau selama Ade kerja itu sistemnya gimana? Sistem shift atau office hour? Ya kita di sana shift, jadi dibagi 2 shift pagi sama shift malam. Jadi hari kerjanya kalau shift pagi itu 5 hari kerja 2 hari libur. Kalau shift malam 5 hari kerja 3 hari libur. Jadi 1 bulan itu sekitar 20 hari kerja. 20 hari kerja. Kemudian baru ada cutinya? Cutinya setahun 2 kali, total cuti 48 hari. Total cutinya 48 hari. Berarti boleh, ini kayak Ade sekarang lagi di Riau ya, berarti boleh ke Riau. Dan boleh. Itu biaya sendiri atau gimana? Kita akomodasi semua ditanggung sama perusahaan. Luar biasa nih, keren PT Freeport nih. Mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan alumni juga yang menyusul jejak Ade nih. Tapi kita udah ada sebelumnya Ade ya, alumni kita. Bang Muhammad Nofrial. Gitu. Generasi? Generasi 6 kalau nggak salah. Generasi 6 ya, Berarti ini Ade nih alumni kedua nih yang kerja di PT Freeport. Jadi semoga mudah-mudahan kedepannya ada adik-adik seterusnya nih yang kerja di Freeport. Dan menariknya alumni kita yang di sana, Bang Nofrial itu ya care gitu, tahu ada saya di sana, beliau langsung datengin gitu aja, keliling-keliling gitu. Jadi ikatan kekeluargaan alumni PCR ini memang luar biasa ya. Luar biasa gitu. Betul. Nah jadi terus kita ngobrolin lagi nih soal selain tadi ngobrolin Ade homesick, tadi juga ada juga. Kemudian kita mau tanya-tanya lagi nih soal saat Ade memutuskan untuk kerja di Freeport, bayangan Ade itu apa? Karena kan ini Ade 20 tahun nih, usia 20 tahun, usia yang benar-benar lagi pengen ngejar karir, ngejar kehidupan, memutuskan untuk akhirnya melabuhkan pilihan di Freeport dan rezekinya juga ada di Freeport juga. Kira-kira apa nih impian Ade untuk kerja di Freeport ini apa ke depannya? Impian untuk karir mungkin, untuk masa depan, atau bisa jadi juga nih cari jodoh, bisa jadi kan ya mungkin yang nonton di sini bisa jadi juga akan jadi jodoh Ade di masa depan. Ya intinya PT Freeport Indonesia ya bisa dibilang banyak ya teman-teman yang pengen masuk ke sana gitu, mungkin ribuan gitu ya. Alhamdulillah dapat rezeki di sana. Mungkin kedepannya gimana ya bilang? Mungkin kedepannya berinvestasi gitu ke tanah, ke rumah gitu. Jadi lebih ke masa depan aja sih Kak. Sip.
Kalau gitu, ini makasih banyak banget nih Ade. Jadi kita udah cerita tadi soal kuliah Ade yang dari Rohil memutuskan untuk PCR, kemudian kita ada ngobrol juga soal magang, udah ngobrol juga soal kerjaan. Mungkin udah cukup sekian obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan kita harapkan Ade semakin sukses ke depannya. Teman-teman juga menyusul jejak Ade di PT Freeport dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Mungkin sekian. Ade, kira-kira ada tambahan? Yang korelasi? Oh iya, tadi ngobrol soal ini ya. Tadi Ade, tadi di bagian mana? Airflow ya? Airflow, instrumen. Airflow ya, oke. Sebelum kita tutup nih, saya kelupaan nih. Prodi Mekatronika, kemudian tadi kerjanya di bidang apa tadi deh? Instrumen. Instrumen. Kira-kira match nggak nih? Saya lupa tadi nanya ini, karena ini poin penting banget nih, karena buat adik-adik yang lagi nonton, rekan-rekan lagi nonton, kira-kira match nggak ya yang kuliah dari PCR dengan adik kerja sekarang? Gitu. Oke. Jadi saat ini saya bekerja sebagai instrument technician, itu mainnya sensor-sensor gitu, dan alhamdulillah di teknik mekatronika kami dipelajari itu semua. Jadi kita di sana nggak ada namanya training penggunaan alat gitu. Jadi kita langsung ikut ke lapangan, dijelasin sama senior kita lihat mereka kerja, kita udah paham gitu. Karena kita di mekatronika kan udah ada basic gitu. Kemudian ya lebih cepat belajar gitu karena kita punya basic tadi kan. Bahkan kita bisa sharing juga sama senior-senior yang di sana gitu. Kalau misalnya kita di PCR ngapain gitu ya, ada megang apa gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih sebelum kita tutup nih, unik juga nih pembahasannya. Karena untuk Ade sendiri kan di mekatronika bisa dibilang cukup, luar biasa lah gitu ya. Mulai dari, kita akui memang jurusan prodi mekatronika ini salah satu prodi PCR yang favorit itu dari mulai peminat saat awal masuk, kemudian sampai akhirnya di lulus itu mekatronika nih deh sebagai gambaran nih tracer study di tahun 2021 untuk lulusan 2019 itu mekatronika yang paling tinggi persentasenya sudah bekerja saat dilakukan tracer study gitu. Nah, kalau untuk Ade sendiri, selain dari tadi nih udah dapat pengalaman sebelumnya di prodi, kira-kira apalagi nih nilai apa ya, bisa dibilang mungkin nggak salah nih milih PCR gitu, kira-kira bisa diceritakan? Yang paling melekat dari PCR itu ya, kalau untuk mahasiswa juga udah tahu lah ya, disiplin ya. Nah, kita masuk kuliah jam 7 pagi gitu, telat 1 menit pun bahkan kita udah nggak boleh masuk kelas gitu. Nah, ini juga berlaku di perusahaan gitu, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi, termasuk aturan terhadap APD yang harus kita gunakan ke dalam tanah gitu. Nah, konsekuensinya nggak main-main itu. Mungkin kalau di kampus kita 1 menit telat datang kita disuruh keluar gitu. Cuman kalau di perusahaan kita lupa bawa APD ya kita langsung pulang kampung, dipecat gitu. Oke, nah ini luar biasa nih. Nah, bagi mahasiswa mungkin disuruh keluar aja nih dari lab itu udah aduh gimana ya gitu. Tapi ternyata memang di dunia kerja justru itu ya, dimulai dari kuliah. Iya, benar. Termasuk tadi yang masalah APD. Nah, di PCR itu kita udah nerapkan SOP ya, ya. Di setiap lab-lab itu pasti udah ditempel tuh SOP. Jadi sebagai mahasiswa ketika nanti kuliah di PCR, insya Allah itu sudah dibekali disiplin, kemudian tanggung jawab itu pasti sudah dibekali ya, Ade ya. Oke. Selain disiplin juga kita dibiasakan bekerja di bawah tekanan gitu. Apa sih tekanan dari kampus gitu? Tekanan dari dosen, tekanan dari tugas-tugas, dari senior-senior juga di hima. Deadline gitu. Juga ya. Nah, deadline betul. juga. Karena kita kuliah paket, kuliahnya mau nggak mau 3 tahun harus selesai. Jadi ya nggak bisa main-main ya. Jadi hal-hal ini juga berguna di perusahaan gitu. Jadi kan kita itu kerja. Kalau misalnya ada trouble, kita harus bisa menyelesaikan secepat mungkin. Kan itu di bawah tekanan tuh, under pressure. Nah, kita dituntut harus bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, itu juga kita dapatkan di kampus gitu, gimana kita menyelesaikan deadline gitu. Oke, nah ini sebelum kita tutup, ada nggak nih pesan-pesan mungkin buat yang nonton, bisa jadi mahasiswa mungkin nih deh, atau mungkin justru siswa mungkin yang mau memutuskan masuk PCR, mungkin mau bisa jadi ke prodi Meka, bisa jadi ke prodi-prodi lain, mungkin ada pesan-pesan? Untuk kuliah di PCR termasuk pilihan yang tepat gitu. PCR berani pasti. Yang jelas di sini kita vokasi ya, jadi lebih banyak praktek daripada teori. Jadi ini juga berguna di dunia kerja nantinya. Kemudian
sudah terkenal dengan disiplin gitu, bersih. Ya bagus lah intinya PCR ini menjadi pilihan yang tepat untuk adik-adik siswa-siswi yang ada yang menjadi penonton saat ini gitu. Yeah. Oke. Nah, untuk pesan-pesan ke teman-teman semua ya tetap jalani proses yang ada gitu. Ibaratkan emas nih ya, karena saya kerja di tambang emas juga. Jadi proses pengambilan emas itu harus dihancurkan, dipanaskan dengan suhu tinggi, kemudian dileburkan lagi hingga menjadi emas murni gitu. Baru begitu bernilai jual tinggi ya. Begitu juga dengan kita Kak gitu. Betul. Jadi kalau kita mau jadi seperti emas, kita harus melewati proses-prosesnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang saat ini masih kuliah di PCR, tetap semangat, tetap jalani proses yang ada gitu. Seberat apapun ya terus kita jalani, nanti hasilnya kan kita nikmati nanti gitu. Oke, ini keren banget dari Ade nih. Statement closingnya bener-bener mantep banget nih. Oke, jadi rekan-rekan sekian dulu dari kita. Sampai jumpa lagi di bincang bersama alumni di next pertemuan. Kami undur diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.